akan saya sampaikan beberapa hal yang seringkali menjadi alasan mengapa orang buru-buru menikah. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Suntari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini, bahasan kita adalah seputar relasi alias hubungan. Akan saya sampaikan beberapa hal yang seringkali menjadi alasan mengapa orang buru-buru menikah. Asal cepat, kalau bisa secepatnya. Padahal pernikahan itu berjalan tidak hanya sehari dua hari, bukan hanya sebulan dua bulan, bisa puluhan tahun sampai maut memisahkan. Sewajarnya kita berhati-hati ketika memutuskan untuk menikah. Tetapi mengapa banyak orang cenderung tergesa-gesa mengambil keputusan ini? Bahkan ada yang baru mengenal pasangannya selama beberapa minggu, sudah langsung setuju untuk melangkah ke pelaminan. Alasan pertama, mengapa orang menikah secara terburu-buru adalah karena merasa dirinya dikejar umur. Ini merupakan salah satu alasan paling klasik. Ketika masih lajang, kita cenderung gampang merasa tua, merasa sudah waktunya. Padahal umur hanyalah angka. Usia bukanlah alasan yang tepat untuk menikah. Tiap orang memiliki waktunya sendiri-sendiri. Tidak semestinya kita berkaca pada kehidupan orang lain untuk mengukur kebahagiaan kita. Alasan kedua, masih tentang umur juga. Banyak orang buru-buru menikah karena takut menjadi perawan tua atau perjaka tua. Intinya takut sendirian, takut tidak laku. Biasanya, ketakutan ini bukan kita yang merasakan, tetapi orang tua kita yang kebetulan pemikirannya masih sangat konservatif. Begitu anak gadisnya genap berumur 20 tahun, tapi belum ada yang melamar, mulailah si orang tua mendesak agar anaknya segera mencari pasangan. Padahal sejak zaman dahulu, kita selalu dididik bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan. Lalu kenapa tidak kita biarkan tangan Tuhan bekerja dan kita tinggal menjalaninya sebaik mungkin saja? Lanjut ke alasan ketiga. Tidak sedikit juga orang yang memutuskan buru-buru menikah karena hidupnya sudah mapan. Semua kebutuhannya sudah tercukupi dan sudah mampu hidup mandiri. Lantas, mau tunggu apa lagi? Begitu kata orang. Padahal hidup mapan bukan berarti kita siap berumah tangga. Mapan saja tidak cukup untuk dijadikan landasan. Kemapanan masih bisa dicari sama-sama. Yang belum tentu bisa kita perjuangkan adalah soal apakah kita bisa saling menerima kekurangan satu sama lain atau tidak. Kemudian alasan keempat, orang sengaja menikah cepat-cepat supaya ada yang mengurusi. Terutama dari sudut pandang seorang lelaki. Pikirnya, kalau tidak menikah, nanti tidak ada yang mengurusi dirinya. Hal ini kan aneh. Kenapa seorang lelaki harus ada yang mengurusi? Jika lelaki ini sudah dewasa, tidakkah seharusnya dia bisa mengurus diri sendiri? Dan jika lelaki ini bahkan belum bisa mengurus diri sendiri, lantas dengan cara apa dia mau memimpin rumah tangganya nanti? Terakhir, yang tidak kalah sering kita temui adalah orang buru-buru menikah karena takut sulit punya anak jika menikahnya telat. Masih banyak dari kita yang berpikir bahwa jika umur semakin tua, maka akan semakin sulit kita punya anak. Padahal yang semacam ini tidak bisa kita pukul rata. Karena punya anak atau tidak ya tetap Tuhan juga yang mengabulkannya. Sering kita mendengar bahwa setelah berumur di atas sekian tahun, maka kemungkinan kita punya anak akan semakin kecil dan semakin beresiko juga. Informasi semacam ini tidak bisa ditelan mentah-mentah. Karena meskipun peluang kehamilan menurun, bukan berarti penurunannya sangat signifikan. Kita perlu ingat juga bahwa pemahaman semacam ini seringkali masih didasarkan pada data yang diambil pada masa ketika harapan hidup manusia masih cukup pendek. Perkembangan dunia kesehatan saat ini sudah jauh melampaui itu. Jadi kalau Tuhan memang menghendaki Anda punya anak, maka Anda tidak perlu mencemaskan soal ini. Pada akhirnya, kita tetap harus menyadari juga bahwa hidup bukanlah perlombaan. Rumah tangga juga bukan sebuah perlombaan. Anda tidak harus buru-buru mengambil keputusan hanya karena orang lain sudah mengambil keputusan yang sama jauh-jauh hari sebelumnya. Jalani hidup Anda sebaik-baiknya. Jangan pernah lelah untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan bijak. Menikahlah ketika sudah bertemu orangnya, bukan karena sudah waktunya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.